Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin juga para pendengar di rumah Suara Mujahidin, malam ini kita sampai kepada Ma'rakatu Mu'tah, perang Mu'tah. Setelah sebelumnya kita juga sudah bahas tentang Umratul Qadha, Umrah Qadha, yang pada perjanjian Hudaybiyah Nabi tidak sempat melaksanakannya karena dihadang oleh orang-orang kufar Quraisy. Setelah sebelumnya juga kita bahas tentang berbagai macam satuan-satuan perang yang sengaja diutus, dikirim oleh Rasulullah untuk mengantisipasi gerakan Arab-Arab Badui, preman-preman Arab di sekitar Madinah. Tuntas semuanya, kemudian Nabi melaksanakan umrah. Setelah itu dihadapi lagi Nabi dengan sebuah kenyataan pahit yang kemudian kita kenal dengan istilah Ma'rakatu Mu'tah, perang Mu'tah. Hadhil ma'rakah akbaru liqa'in muskhin. Perang ini perang paling dahsyat, pertemuan yang sangat muskhin ini sangat mencekam. Wa a'zamu harbin damiyatin khadahal muslimun fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang ini juga perang paling dahsyat yang terjadi pertumpahan darah yang luar biasa yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi di saat yang bersamaan muqaddimah wa tamhid li futuhi buldanin nasara. Perang ini merupakan batu bata pertama, muqaddimah, untuk terbukanya negara-negara Nasrani. Jadi kalau sebelumnya kita berbicara tentang orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, preman-preman Badui Arab. Nah, perang Mu'tah ini karena Islam tidak cukup menyelesaikan problem umat
di sekitar Madinah dan Mekah saja. Karena memang tabiatul Islam, Allah juga sudah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah aku ini mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk seluruh siapa? Kafatan nas, kafatan linnas, seluruh lapisan manusia. Yahudi, musyrik, Arab Badui, termasuk juga orang-orang Nasrani. Jadi kita ini sebenarnya kalau mengkaji sirah ini punya kewajiban untuk mengislamkan orang-orang yang kebetulan masih belum seideologi dengan kita. Kalau kita bicara islamisasi, saya ingin pertegas di sini kita perlu islamisasi dalam kehidupan ini. Sebagaimana mereka juga gerilya untuk menasranikan kita yang kemudian kita kenal dengan istilah kristenisasi. Dan mereka berani, Pak. Di mana-mana mereka berani dan terang-terangan. Mohon maaf, saya tidak takut-takut lagi berbicara seperti ini. Di Surabaya saja, di Madura saja sampean lihat dahsyat gerakan mereka itu. Ya, di Aceh di saat-saat getir seperti ini, sejak adanya gelombang tsunami, bendera-bendera mereka berkibar luar biasa. Nah, Islam pun tabiat Islam itu seharusnya lebih dahsyat lagi, karena kita ingin mengembalikan manusia ini ke jalan yang memang betul-betul diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin betul innad dina indallahil Islam. Karena sesungguhnya agama ya yang paling dicintai oleh Allah di sisi Allah, di mata Allah apa? Islam. Bahkan saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara kita yang betulan tidak seideologi dengan kita, nabi-nabi mereka semua membawa risalah Islam. Coba lihat bagaimana dakwahnya Nabi Allah Ibrahim. Coba lihat bagaimana dakwahnya Nabi Allah Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, kemudian ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, jemaah sekalian. Saya pernah menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat sebuah bangunan agama ini, jemaah sekalian, sudah disempurnakan oleh nabi-nabi sebelumnya, kata Nabi. Sejak Adam, Nuh, ya, kemudian Ibrahim, terus minimal kita bicara ulul azmi itu, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi-nabi sesudah itu. Kita masih belum bicara Sulaiman, Daud dan lain sebagainya, jemaah sekalian. Itu ibarat sebuah bangunan, satu sama lain saling melengkapi. Semua orang ketika masuk bagus betul bangunan, karena memang niat para nabi itu ingin mengembalikan manusia dari ibadatul ubad, ibadatul nas, ila ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Di mana manusia menyembah manusia yang lain, diajak oleh nabi-nabi yang ada ini untuk kembali kepada siapa? Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ani'budullah wa la tusyriku bihi. Semua misinya begitu, jemaah sekalian. Hendaklah kalian semua beribadah kepada Allah dan jangan syirik kepadanya dengan sesuatu. Itu semua misi Nabi sama. Islam itu, jemaah sekalian. Nah, kemudian terjadi tahrif, penyimpangan-penyimpangan setelah meninggalnya para nabi-nabi itu. Ya, datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan risalah agama ini, jemaah sekalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya misi ini tidak hanya untuk bangsa Arab saja. Ya, tidak hanya untuk bangsa Quraisy saja, tapi kepada seluruh lapisan masyarakat. Setelah dunia Arab disebarkan dakwahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang sudah kita bahas, pertempuran-pertempuran, perang. Tolong saya ingin pertegas lagi, perang ini adalah alternatif terakhir setelah sebelumnya Nabi berdakwah siang malam
kemudian mereka berontak, protes, ya tidak bisa tidak. Ya, ketika kita punya idealisme, ketika kita punya sebuah prinsip nilai, diganggu prinsip nilai itu, apa yang terjadi jamaah sekalian? Hatta berantem kita siap. Jangankan agama Pak ya. Bapak punya harta, hartanya dirampok sama orang, diambil dan tahu yang ngerampok tahu. Kira-kira kita diam tidak jamaah sekalian? Apalagi ini agama kita. Konsekuensinya tidak bisa tidak. Perang memang. Ya. Cuma ada mukadimah. Nanti kita akan bahas lagi masalah ini. Semua kemarin sudah panjang lebar saya bahas sebelum, bahkan ketika sudah berhadapan begitu satu sama lain antara kaum muslimin dalam kejadian Khaybar sebagaimana sudah kita bahas. Selalu lebih mengatakan du'uhum, dakwahi mereka itu. Ajak mereka ke dalam Islam gitu. Kalau mereka mau, itu saudara kamu, enggak ada perang. Kalau tidak mau, ya terpaksa harus perang. Itu pilihannya jamaah sekalian. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, ketika kemudian sukses jamaah sekalian, Yahudi sudah ditaklukkan. Orang-orang kufar Quraisy dengan perjanjian Hudaybiyah yang kemudian berduyun-duyun mereka masuk Islam. Sebelum nanti kita juga akan bahas Fathu Makkah itu sendiri gitu. Kemudian badui-badui Arab di sekitar Madinah yang selalu mencari peluang-peluang untuk masuk ke Madinah. Preman-preman baduinya itu juga ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka berjalan lagi Pak pemikiran Nabi itu untuk kemudian mengembangkan Islam ini ke negeri seberang. Ya. Saudara sekalian, kemudian kita kenal dalam bab ini Ma'rakatul Mu'tah. Invasi Mu'tah, perang Mu'tah. Sebabnya apa? Ini ada sebabnya jemaah sekalian. Hadhil ma'rakah, sababu hadhil ma'rakah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Harith ibn Umair al-Azdi bi kitabihi ila azim Basra. Pada waktu itu Nabi mengutus seorang sahabat namanya Harith bin Umair al-Azdi yang menulis sebuah risalah kepada penguasa yang mulia, dalam bahasa tulisan Nabi itu azim Basra. Ketika ini di Syam, Pak, yang kemudian dikenal istilahnya Heraklius dalam bahasa sekarang, Herakla dalam bahasa Arabnya itu. Fa'aradalahu Syarahbil ibn Amr al-Ghassani. Di tengah jalan si utusan Nabi ini Harith ibn Umair al-Azdi ini dihadang oleh seorang namanya Syurahbil ibn Amr al-Ghassani. Rupanya orang ini jamaah sekalian anteknya, wa kana amin al-Balqa min ardi Syam. Dia adalah seorang penguasa di daerah Balqa, di sebuah negeri Syam, min qibali Kaisar, di mana waktu itu Syam dalam genggaman Raja Kaisar Heraklius. Ditangkap jamaah sekalian gitu. Wa awsaqahu ribatan, kemudian diikat jamaah sekalian. Summa qaddamahu, dibawa menemui Raja Heraklius. Tidak banyak ngomong raja ini jamaah sekalian. Fadaraba unuqahu, dipenggal leher utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum bisa bayangkan bagaimana kita namanya diutus untuk menyebarkan Islam, bawa surat risalah dengan cara damai, tiba-tiba jawabannya apa? Dipenggal leher sahabat ini. Ya, insya Allah sahabat ini si Harith ini syahid, ya, membawa risalah Rasulullah. Untuk para sahabat itu jamaah sekalian hal yang wajar meninggal. Sebagaimana saya katakan, falsafah mati itu kan semua kita akan mati ya. Ada yang mati dipakai tebasan pedang, ada yang mati minum racun, ada yang mati kecelakaan di atas pesawat, ada yang mati kecelakaan pakai sepeda motor, ada yang mati juga duduk, Pak. Macam-macam. Yang jelas mati. Sahabat yang satu ini takdirnya mati membawa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan orang-orang di Syam ini. Saudara sekalian, wa kana qatl as-sufara war rusul min asna'il jaraim.
dikenal Pak pada waktu itu ketika membunuh seorang utusan itu merupakan sebuah kekejian yang dahsyat ya. Yang asna'i kalau bahasa kita yang kejam. Ya. Yusawi bal yazid an i'lani hatil harb, ini seakan-akan sama, bahkan terang-terangan dia memproklamirkan perang, nantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Fashtadda dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi terasa beban, Pak, terasa emosi betul Nabi ya. Seorang sahabat baik-baik yang menyampaikan risalah, nawarkan Islam, dipenggal begitu saja, ini nantang perang gitu. Nabi istadda, merasa mencekam betul buat Nabi. Ini sesuatu yang penantangan, pengkhianatan yang luar biasa gitu. Hina talaqat ilal akhbar, ketika Nabi mendengar berita-berita seperti itu bahwa sahabatnya dibunuh, dipenggal lehernya. Fajahhaza ilaihim jaishan qawamuhu 3,000 muqatil. Saat itu pula Nabi ya, padahal baru saja umrah qadha, baru saja sahabat, kemarin kita bahas ada 4 syariah ya. Oh mohon maaf, pekan lalu saya tidak bisa hadir, saya ada rapat Pak. Pada waktu itu juga disiapkan oleh Nabi 3.000 pasukan. Begitu mendengar, terkumpullah di situ 3.000 pasukan jemaah sekalian gitu. Wa huwa akbaru jaisy islami. Memang ini adalah pasukan jumlah yang paling banyak sepanjang sejarah perang ini. Setelah kemarin kita bahas tentang lam yajtami' dzalika illa fi ghazwati Ahzab. Kecuali dalam perang Ahzab itu juga hampir menyamai 3.000 pula gitu. Jadi memang Nabi all out dalam masa yang dikumpulkan semua sahabat-sahabat untuk menyerang sebagai pembalasan terbunuhnya siapa? Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, sebelum saya kemana-mana, ini memang kepekaan Rasul ya kepada sahabatnya gitu. Satu saja ada yang disakiti, itu lukanya Pak. Makanya dalam Al-Quran, "Waman qatala musliman faka'annama qatala an-nasa jami'a." Kalau ada seorang muslim terbunuh satu orang saja, itu seakan-akan kita membunuh seluruh muslim seluruh dunia ini ya Mas sekalian gitu. Itu beban yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Pak, coba lihat Palestina sekarang ya. Tidak usah jauh-jauh lah, yang sekarang lagi Perdana Menterinya yang mengkudeta. Siapa ini? Yang sekarang ada di Gaza, gitu ya, Gaza. Dengan PD menemui presiden kita saat ini. Ya. Padahal problemnya sudah jelas. Al-Yahud, ya. Ini sudah kita bahas masalah Yahudi. Sekarang kita nggak bahas Yahudi lagi Pak. Karena sudah selesai permasalahan Yahudi. Dan entek habis. Walaupun sekarang sudah mulai muncul lagi. Ya, ini yang dihadapi Nabi Nasara. Saudara sekalian, satu orang beban buat Nabi. Itulah yang kemudian dikatakan di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Ya, terasa berat beban yang dirasakan oleh kaum muslimin. Begitu ada satu orang yang meninggal dunia tidak wajar, itu semua merasa punya tanggung jawab. Perang, kata Nabi. Disiapkan sama Nabi langsung 3.000 pasukan. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal ba'd Zaid bin Harith. Nabi memerintah pada waktu itu dalam utusan perang ini, yang memimpin untuk jadi pimpinannya siapa? Zaid bin Harithah. Wa qala, dan Nabi berkata, in qutila Zaidun, kalau Zaid nanti terbunuh, fa Ja'far, tolong diganti oleh siapa? Oleh Ja'far. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha, kata Nabi. Yang menggantikan siapa? Abdullah bin Rawaha. Wa aqada lahu liwa'an abyad, kemudian Nabi mengikat buat mereka benderanya yang putih. Wa dafa'ahu ila Zaid bin Harithah, kemudian diserahkan kepada siapa?
Zaid bin Harithah. Ya, di pedang bendera perang sudah disiapkan. Warnanya putih. Kalau putih orang-orang Yahudi takluk ya. Ya. Tapi justru dalam Islam putih itu siap untuk apa? Untuk maju perang. Wa awsahum ayyatu maqtal al-Harith bin Umair. Nabi mewasiatkan kepada mereka datangi tempat di mana sahabatnya yang namanya Harith bin Umair dibunuh. Ketika kau sampai di sana, coba lihat Pak. Ini bahasa Nabi, sangat indah. Wa ayyad'u man hunaka ila al-Islam. Begitu kau nyampe di sana, segera dakwai mereka untuk masuk Islam. Tidak langsung nyerang, Pak. Walaupun semangat dari Madinah untuk apa? Untuk perang. Tapi kata Nabi, tahan dulu. Begitu kau sampai di tempatnya di mana Harith dibunuh bin Umair di situ, dakwai mereka. Siapa tahu hidayah Allah akan muncul. Fa'in ajabu, kalau mereka merespon, alhamdulillah. Wa illa, kata Nabi, ista'anu billah alaihim. Sudah, berlindunglah engkau kepada Allah, lawan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qatiluhum, perangi mereka. Wa qala lahum, Nabi mengatakan, uzu bismillah fi sabilillah man kafara billah wa la taghtadiru wa la taghayyaru wa la taqtulu walidan wa la imra'atan wa la kabiran faniyan wa la mun'azilan bisawma'atin wa la taqta'u nakhlan wa la syajaratan wa la tahdimu bina'a. Allahu akbar. Kemudian Nabi mengatakan, qala lahum, berperanglah engkau dengan nama Allah di jalan Allah, melawan orang-orang yang kafir kepada Allah. La taghdadiru, jangan berkhianat, kata Nabi. Ya, jadi perang itu pun kok tidak boleh pakai khianat-khianatan gitu. Tunjukkan ini kita, ayo kita perang. Ya. Wala tughayyiru, jangan merubah suasana. Jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh wanita. Allahu Akbar. Coba lihat Pak, rahmatnya Islam ini. Jangan membunuh orang-orang tua renta, orang-orang jompo. Jangan membunuh orang yang takut perang di antara mereka, kemudian mereka ngumpet di tempat sinagog mereka atau gereja-gereja mereka. Allahu Akbar. Jangan memotong pohon korma atau pohon-pohon yang lain. Allah. Wala tahdimu bina'a, jangan hancurkan rumah-rumah, bangunan-bangunan mereka itu. Karena bangunan itu kan nggak ada hubungannya dengan agama ya. Halo, ya, kita berharap nanti kalau ada perang Pak, bagaimana nanti menjadikan gereja-gereja itu jadi apa? Jadi masjid. Ya, sinagog-sinagog mereka jadi tempat ibadah. Karena mereka nggak dosa. Bangunan ini apa punya dosa jemaah sekalian gitu. Dari benda mati, ya kita hargai. Bahkan yang ngumpet di gereja mereka berarti mereka tidak siap perang. Mereka tidak memusuhi kita. Jangan bunuh mereka. Subhanallah. Itu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, etika di saat kita perang. Tidak boleh bunuh anak kecil. Tidak boleh bunuh wanita. Tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh orang yang lari ke tempat ibadah mereka. Jangan menghancurkan pohon-pohon. Ini kan lingkungan Pak. Masalah lingkungan, ya bagaimana ekosistem ini kemudian kalau bahasa kita ini pohon-pohon jangan sampai dihancurkan gitu, biar kehidupannya jalan terus jamaah kan gitu. Dan rumah-rumah mereka jangan dihancurkan gitu. Beda sekarang jamaah sekalian. Ya. Sekarang ini di mana-mana perang. Itu yang dibidik justru anak mudanya gitu. Orang tuanya dibiarkan. Kenapa? Karena anak-anak muda ini akan menggantikan orang tuanya gitu. Ya. Sekarang ada fenomena ya di Palestina itu justru yang dikejar syabab. Umumnya yang belasan tahun, likuran tahun itu dibunuh duluan. Yang tua-tua dibiarkan, bahkan yang tua-tua dikasih jeratan utang, Pak.
Ya, biar ngutang lagi, tidak mau bayar, nanti tanahnya dicaplok. Itu bahlulnya orang Palestina sekarang. Ya, yang umur 50 tahun, 40 tahun gitu, tidak diberi pekerjaan sehingga mereka nganggur, dikasih minuman keras. Ya, sehingga ketagihan, Pak, dikasih narkoba, ketagihan. Ketika sudah ketagihan, tidak ada yang mau dibeli lagi, rumahnya dijual. Dan sudah ada maklar-maklar di situ jamaah sekalian. Maklarnya pun juga orang-orang munafik dari bangsa Arab sendiri juga terkadang. Dijuallah kepada orang Yahudi. Dikapling lagi, Pak. Sertifikatnya milik Yahudi. Terus begitu. Sehingga mereka merasa asing sendiri di negerinya sendiri jamaah. Makanya sampai sekarang nggak bisa merdeka-merdeka. Kenapa? Karena secara formal itu mereka punya sertifikat orang-orang Yahudi ini gitu. Beli dari orang Arab yang dijual karena kenapa? Ketagihan dengan wanita, ketagihan dengan minuman keras, ketagihan dengan begitu. Itulah taktik mereka. Yang muda-muda punya semangat, orang-orang pergerakannya dibunuh satu-satu jamaah sekarang itu. Tapi Allah punya cara lain, Pak. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ibu-ibunya sekarang ini justru itu kalau lahir anak rata-rata ibu-ibu di sana jamaah sekalian, orang-orang Palestina, anaknya itu di atas belasan, Pak. Bahkan ada satu ibu katanya anaknya sampai 23 anak. Sampai mereka mengatakan kalau Yahud ini, Israel ini bisa mencetak kumpulah bom-bom, kami juga akan mencetak ya bom-bom dari anak-anak kami gitu. Itu banyak. Makanya Bapak lihat itu yang melawan tank anak kecil, bocah-bocah masih umur kayak gini jamaah sekalian, 9 tahun, 8 tahun gitu ya, 11 tahun, megang dilemparkan ke tank. Kamera di mana-mana, Pak. Kalau sampai mereka dibunuh, mereka akan terekspos secara media gitu. Subhanallah, itu cara Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang menarik ya, akhi, ini sekarang katanya sudah lebih 100.000 orang siap mati syahid. Ya. Terutama yang ada di Gaza. Gaza ini Gaza kalau bahasa kita sekarang ini di Palestina sana itu. Ala kulli hal, saya tidak akan mundur lagi, Pak, bicara Yahudi, tapi selalu ingin memberikan saya arahan, memang karena sekarang musuh nyata kita Yahudi sekarang ini. Kalau di negeri kita, sampean tahulah siapa musuh kita sekarang ini. Nah, saudara sekalian, kayaknya pas dengan apa yang kita bahas sekarang masalahnya itu. Saudara, rahimakumullah, kata Nabi, berangkatlah, berperanglah dengan nama Allah, ya, di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir yang kepada Allah. Jangan khianat, ya, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh orang yang lari ke tempat ibadah mereka, dan jangan pula memotong pohon-pohon korma dan pohon-pohon yang lain, dan bangunan-bangunan ada tolong dijaga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, ketika suasana seperti itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada istilah taudi al-jaish al-islami, ada semacam perpisahan, Pak. Jadi beberapa sahabat yang ada udzur syar'i pada waktu itu, ibu-ibu semua nyemangati kepada pemimpin-pemimpin yang akan berangkat untuk memimpin jihad, membawa risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Walamma tahayya al-jaish al-islami lil khuruj hadara an-nas, ketika siap-siap tentara kaum muslimin ini untuk keluar dari Madinah, orang-orang di Madinah semua pada berkeliling, Pak, memberikan semacam support, ya, menyemangati para sahabat pada waktu itu gitu. Wada'u ubara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan secara khusus mereka minta mana pemimpin 3 orang yang diangkat sama Nabi itu. Siapa tadi itu? Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawaha. Wasallimu alaihim, mereka memberikan salam. Ya, penduduk Madinah semuanya memberikan salam kepada 3 pemimpin ini gitu. Memang ini kayak firasat memang, dan ternyata betul, Pak, 3-3-nya nanti mati syahid semua ini. Wahina idzin, pada waktu itu, baka ahadu umara'il jais, satu di antara 3 yang dikatakan Nabi itu, salah seorang nangis. Terharu, Pak, ya, ngelihat semua penduduk Madinah memberikan support, terharu. Siapa itu yang nangis? Abdullah ibn Rawaha.
pemimpin terakhir yang kalau Zaid mati terbunuh kata Nabi, maka yang megang bendera siapa? Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, maka yang dipegang siapa? Abdullah bin Rawaha. Justru Abdullah bin Rawaha nangis jemaah sekarang ini. Faqalu, para sahabat bertanya pada waktu itu, ma yubkika, apa yang membuatmu engkau menangis seperti ini gitu. Faqala, Allahu Akbar, ama wallahi ma bi hubbud dunya gitu. Demi Allah, saya nangis bukan karena cinta dunia gitu. Orang Pak kalau jihad kan memang ya bisnisnya ditinggalkan, akan berpisah dengan istri, dengan anak, disangkanya nangisnya begitu. Dia pertegas di situ jemaah. Wallahi, demi Allah, ma bi hubbud dunya. Aku tidak cinta dunia. Wala sababata bikum, juga bukan karena aku kangen kepada kalian semua. Gitu. Sababah ini Pak, curahan kasih sayang yang tinggi, ya, di atas rahmah, ya, di atas rahmah namanya itu. Di atas sekian tatayum Pak, tatayum itu cinta yang menghamba. Di bawahnya sababah, itu cinta yang melekat. Gitu. Ma sababata minkum, kata beliau itu, kata dia ini. Ma sababata bikum, aku bukan kangen dan cinta kepada kalian semua, bukan. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqra'u ayatan min kitabillah yadhkuru fiha an-nar. Coba Pak, dalam kondisi perang yang sudah jelas ini memisahkan antara hak dan batil, masih ada dalam perasaan Abdullah bin Rawaha ini Pak, saya ke surga tidak ya? Coba bisa dibayangkan. Saya nggak bisa membayangkan ya. Ada khauf war raja, perasaan takut, tapi di saat bersamaan ada optimisme gitu. Kenapa? Dia pernah mendengar Rasul bersabda demikian. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ingat ya, seluruh kalian akan melewati yang namanya neraka itu. Hatman maqdiya wa kana ala rabbika, itu buat Tuhanmu sebuah kepastian, keniscayaan yang sudah tertulis. Ikhwatal iman, kata beliau, falastu adri, aku tidak tahu. Kaifa li bisudur ba'dal wurud, apakah aku ini, dadaku ini bisa menyelamatkan dari apa namanya, kita melewati api neraka ini, atau kita tenggelam di situ gitu. Subhanallah gitu. Ini sahabat Pak Abdullah bin Rawaha, kita kenal ya, dan mati syahid, punya perasaan saya ke surga atau ke neraka ini. Padahal sudah jelas orang kalau mati syahid sudah jelas ke surganya jemaah sekalian gitu. Tapi pasti punya perasaan begitu gitu. Pertanyaannya sekarang Pak, lalu bagaimana dengan kita ini gitu? Ini yang membuat saya terus terang saja ketika untuk membahas ini cukup berat juga jemaah sekalian gitu. Seorang sahabat yang sudah kontribusinya sudah cukup jelas, ya, futuh apa kota negara-negara Nasrani terbuka dengan lewat perang ini, dan kontribusinya apa amal dia sudah cukup jelas dalam agama ini gitu, masih punya perasaan takut Pak, takut mampir di neraka. Lalu bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Apa yang bisa kita perbuat dalam hidup ini? Saudara sekalian, faqala al-muslimun, kemudian disemangati Pak oleh sahabat-sahabat di Madinah pada waktu itu. Sabbahakumullah bisalam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu terus menerus. Ya. Wa dafa'ankum. Allah pula akan membackup kalian gitu. Waradakum ilaina salihin ghanimin. Waradakum ilaina salihin ghanimin. Dan semoga Allah pula mengembalikan engkau aman, damai, dan banyak membawa apa? Ghanimah, kata dia itu. Faqala Abdullah bin Rawaha, langsung Pak keluar syair-syairnya gitu. Lakinnani as'alur rahman maghfiratan. Allah, dia teriak Pak. Wa darbata dhati far'in taqdhufur zabada, itu. Aw ta'natan biyadayya haranun mujhizatan bihirbatin tanfadul ahsya'a wal kabida hatta yuqal idza marru ala jathi arsyadahu Allahu man ghaza wa qad rasyada, gitu. Tetapi aku memohon kepada Ar-Rahman, kepada Allah ampunannya. Ya, wa darbatan dzata far'in taqdhifur zabada, dan pukulan-pukulan tombak yang sudah siap
kami untuk menebus musuh-musuh kami. Atau tombak-tombak di tanganku yang akan kami lemparkan, yang akan membedah dada dan usus-usus para musuh ini gitu. Sampai-sampai nanti ketika berkata kaum ketika melewati kuburanku, ini orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah karena berjihad di jalannya, man ghaza waqad rasyada, dan sudah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma kharajal qaum wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyi'an lahum hatta balagha satil wada' fa waqafa wa wadda'ahum. Kemudian keluarlah kaum pada waktu itu dan Nabi keluar pula, ya. Kemudian berangkatlah mereka dari daerah namanya Saniyatul Wada'. Nabi berdiri di situ dan Nabi juga melepas para sahabat. Hanya jumlahnya berapa? 3.000 pasukan. Saudara sekalian, tentara ini bergerak taharaka jaysh islami fi tijah shimal hatta nazala Ma'an, di sebuah daerah namanya Ma'an di daerah selatan Madinah, ya, ke arah sana, min ardi Syam, menuju ke arah mana? Ke arah Syam. Mimma yali al-Hijaz al-Shimali, wa hina idin naqalat ilaihim istikhbarat bi anna Hiraqla nazala bi Ma'ab min adil Balqa fi 100,000 min ar-Rum wa dhamma ilaihim min Lakham wa Jidam wa Balqin wa Bahra wa Bala 100,000. Ini kan pasukan biasa, Pak. Setelah ingin masuk ke daerah daerah Mu'tah ini, ada istikhbarat, mata-mata yang melihat bagaimana kondisi lapangan, ya. Nanti jangan sampai mereka masuk nggak mempersiapkan diri gitu. Selalu ada, Pak, berangkat 5 orang ngelihat. Ternyata dapat berita, rupanya Heraklius ini sudah diturunkan pasukannya. Rupanya pasukan dari Heraklius ini, jemaah sekalian, sudah siap lagi, Pak. Mata-matanya lebih jeli lagi gitu. Dia sudah menyiapkan 100.000 pasukan. Loh, ya apa? Mau melawan berapa? 3.000 pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi pasukan Heraklius ini sudah siap 100.000 pasukan. Ditambah lagi bergabung di situ dari bangsa-bangsa dekat Heraklius itu, Lakham, Jidam, Balqin, wa Bahra, 100.000 lagi. Jadi jumlahnya 200.000 pasukan Heraklius melawan berapa? 3.000 pasukan kaum muslimin. Kira-kira, Pak, kira-kira, namanya kira-kira ya. Kira-kira kalau kemudian kita suruh perang begitu, 3.000 orang pingin melawan 300.000 orang. Ini perbandingannya 1 banding berapa ini? Bingung juga ininya, makanya. 1:100 ya? 1:75 ya? Ya, hah? 1:100 ya? Kalau 3.000, Pak, 300.000. Ya. 1:1000. Hah? Oh, enggak. Iya, 1:100. Kurang lebih lah ya, 75 sampai 100 gitu. Halo, Pak. Saudara, si kita ini 1:1 saja ngeri, Pak. Hah? Ini Yahudi sekarang, satu Yahudi. Kalau dulu di zaman sahabat itu satu sahabat mampu mengalahkan minimal itu berapa? Iyakun isruna sabiruna yaglibu mi'atain. 1:10. Ya, satu muslim 10 orang kafir. Sekarang tidak, satu orang kafir. Halo? Hah? Satu orang kafir itu bisa mengalahkan 100 muslim sekarang ini, jemaah sekalian. Ini dulu di perang Mu'tah 1:100, satu muslim melawan 100 orang. Itu ya apa? Tapi, Pak, nanti kita lihat ini bahasa. Aduh, waktunya mau habis lagi ini. Ya, susah. Ini pas gawat-gawatnya saya bicara ini, Pak. Sambung lagi saja ya. Ya, sambung lagi saja. Ini waktunya sudah mau habis. Saya lanjutkan dulu sebentar ya. Pada waktu itu memang lam yakun al-muslimun adkhalu fi hisabihim liqa' mithla hadzal jays al-aramram. Tidak terbayang memang. Ya, tidak terbayang sama sekali di kalangan para sahabat menghadapi musuh sebanyak itu. Kalau hanya 10.000 ya sipil.
Kayak dalam perang Ahzab kemarin, ya 10.000 banding 3.000 wajar, 1 banding 3 gitu. Ini 1 banding 100 gitu. Nggak terbayang sama sekali 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan gitu. Wah, orang-orang Heraklius, orang-orang Persia segala macam, orang-orang Romawi itu siap Pak dengan berbagai macam kekuatannya dan terlatih mereka gitu. Subhanallah gitu. Alladzi baghatha bihi fi hadhil ardil ba'idah. Kemudian yang dijalani oleh para sahabat juga perjalanan yang sangat jauh jemaah sekalian gitu. Capek juga, iya. Akomodasinya pun juga terbatas. Kemudian subhanallah, luar biasa ini jemaah sekalian gitu. Wa hal yahjumu jayshun shaghir qawamuhu 3,000 muqatil fahas ala jayshun kabir aramram mithl al-bahr al-khadm qawamuhu 100,000 muqatil. Apakah mungkin pasukan yang kecil jumlahnya 3.000 orang walaupun lengkap dengan pedang dan lain sebagainya kemudian akan menghadapi pasukan yang besar dahsyat jumlahnya 200.000 orang? Haral muslimun. Pada waktu itu kaum muslimin bingung jemaah sekalian itu. Kenapa bingung? Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah gitu. Bagaimana kebingungan mereka, bagaimana sikap mereka, lalu bagaimana strategi perangnya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar. Kita semua yang hadir di sini diberi oleh Allah semangat ya. Paling enggak Pak, semangat beribadah lah ya. Semangat beramar ma'ruf nahi mungkar ya, semangat untuk berjihad, jihad melawan hawa nafsu kita, melawan setan, melawan orang-orang munafik yang berkeliaran di tengah-tengah kita, melawan orang-orang fasik yang ahli maksiat, untuk kemudian kita berjuang bersama-sama sampai nantinya Allah percaya kepada kita untuk jihad melawan orang kafir yang sebenarnya insyaallah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.